Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Syiar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Menjelang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy kemudian mengintip ke kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mengira itu adalah Nabi Muhammad. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya sahabatku Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Apakah boleh jika saya ingin menemani perjalananmu, wahai Rasul? Dengan senang hati. Permintaanmu aku kabulkan, wahai Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar kemudian berangkat ke Gua Sur. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah. Namun mereka alangkah terkejut. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang terbaring di tempat tidur itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Kemana Muhammad pergi? Saya tidak tahu. Ayo teman-teman, kita cari Muhammad. Sementara di Gua Sur, Rasul meminta kepada keluarga Abu Bakar untuk membawakan makanan setiap harinya. Dan pada saat itu dibawakan oleh Aisyah dan Asma bin Abu Bakar. Dan anak laki-lakinya yaitu Abdullah bin Abu Bakar mencari berita dari penduduk kafir Quraisy serta menghilangkan jejak. Ikhtiar yang dilakukan Nabi sudah maksimal. Namun ada pembaca jejak yang berhasil menemukan jejak beliau di Gua Sur. Pada saat itu Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasul. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, pasti kita ketahuan. Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Abu Bakar pun tidak takut lagi. Sepertinya Muhammad ada di dalam gua itu. Mana mungkin Muhammad ada di dalam gua? Pintu guanya aja ada sarang laba-labanya. Jadi tidak mungkin dia ada di dalam sana. Dan akhirnya pemuda Quraisy itu meninggalkan Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Rasul keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan. Sementara di kota lain, di kota Mekah, Abu Jahal berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, barang siapa kalian yang bisa menemukan Muhammad, baik mati atau hidup, maka kalian akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Saat itu Suraqah bin Malik mengajukan diri dan menyanggupi sayembara tersebut. Saya akan menangkap Muhammad dan akan saya bawa ke hadapan Tuhan. Dan mulailah Suraqah melakukan pengejaran terhadap Rasulullah dengan kudanya. Dengan semangat, dia membaca jejak setiap penjuru di padang pasir. Dengan kepandaiannya membaca jejak, akhirnya Suraqah bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun, ketika hendak mendekati Rasul dan Abu Bakar atas kehendak Allah, kuda Suraqah terperosok dan jatuh ke padang pasir hingga 3 kali. Dan ia belum menyerah. Suraqah telah
Rasul sambil berjalan dan berlari. Dan akhirnya Rasul dan Abu Bakar terdesak. Kutangkap kamu, wahai Muhammad. Aku akan mendapatkan 100 ekor unta dari tuanku Abu Jahal. Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika kamu memakai pakaian Raja Persia? Pakai pakaian Raja Persia? Oh, mau, saya mau. Kalaulah mereka yang hendak mengejar aku dan Abu Bakar, kelak kamu akan mendapatkan pakaian Raja Persia. Dan saat itu Allah membolak-balikkan hati Suraqah. Akhirnya Suraqah menepati janjinya. Kemudian Suraqah menemui pemuda-pemuda Quraisy yang juga ikut mengejar Rasul karena menginginkan hadiah dari Abu Jahal. Wahai para pemburu Muhammad, aku telah mencari dia ke segala tempat dan tidak bisa menemukan sama sekali. Untuk itu, pulang saja kalian. Akhirnya para pemuda dan algojo-algojo pulang semuanya. Kemudian Rasul dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah dengan selamat. Para penduduk Madinah menyambut dengan takbir dan kidung Madinah. Janji Rasul kepada Suraqah pun ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah beliau wafat, pada saat itu Umar berhasil menaklukkan Persia dan teringat janji Rasul pada Suraqah. Lalu Suraqah diberikan baju Raja Persia. Inilah bukti bahwa Rasul tidak pernah berbohong bahkan terhadap musuh sekalipun. Demikian sejarah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa memetik pelajaran dan hikmah dari cerita tersebut. Dan semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum